pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Jami An-Nur yang insya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Semakin Allah turunkan barokah dan rahmatnya serta maghfirahnya terutama di bulan suci Ramadan ini. Salawat beriring salam kita sampaikan selalu dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadiran Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para keluarganya, at-tahirin ajma'in, as-siddiqin yang telah menemani beliau, yang telah berjuang bersama-sama beliau sehingga alhamdulillah Islam bisa sampai juga kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk sedikit saja berbagi kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian mengenai bulan suci Ramadan tentu saja, dan juga mengenai hikmah atau apa sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari bulan suci Ramadan. Sebelumnya saya lakukan terima kasih banyak pertama khususan kepada Pak Kiai Haji Ahmad Qasrali yang telah mengajak saya untuk hadir juga bersama bapak-bapak sekalian pada subuh hari ini. Dan juga terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah memberikan kesempatan ini. Mungkin sedikit perkenalan saja karena saya bukan orang baru di Villa Mutiara Gading ya. Mungkin masih sama-sama tetangga, cuma saya tinggalnya di Blok B seperti itu. Dan ini luar biasa kebesaran hati dari Bapak Kiai Haji Qasrali, Kiai Haji Ahmad Qasrali. Beliau adalah guru saya, sudah lama tidak berjumpa dengan beliau karena sudah lama sekali. Jadi sudah lama sekali saya tidak menghadiri majelis yang beliau isi selalu, dan juga yang beliau bimbing selalu di Blok B di Masjid Al-Hidayah. Kalau dulu masih musola ya Pak Kiai, sekarang alhamdulillah sudah jadi masjid walaupun masjid Ghairul Jami. Saya masih ingat sekitar tahun mungkin 2005 ke atas, 2005, 6, 7, 8, saya mengaji dari Bapak Kiai Haji Ahmad Qasrali. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dari beliau. Kemudian setelah lulus dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2010, saya kemudian diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Turki selama 4 tahun. Di 2010 saya masuk Universitas Negeri Jakarta, 2015 saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta, 2015 sampai 2019 kemarin saya ada di sana, ada di Istanbul, Turki untuk melanjutkan pendidikan agama. Alhamdulillah bisa kembali, dan kemudian saat ini saya juga masih melanjutkan kuliah lagi. Saya mengambil S2 di Universitas Paramadina di Jakarta Selatan. Nama tadi seperti sudah disebutkan oleh Kang Masnya, sebenarnya namanya cuma Ibnu Rus saja, Ibnu Rus itu aja ya. Jadi ini yang tadi saya bilang kebesaran hati Bapak Kiai Haji Ahmad Qasrali, bahwa beliau mengizinkan orang yang bukan ustadz untuk bicara di sini. Begitu, kalau seharusnya yang bicara di depan bapak-bapak jemaah sekalian adalah orang yang memang sudah mumpuni ilmu agamanya dan akhlakul karimahnya dan lain sebagainya. Tapi kebesaran hati Bapak Kiai Haji Ahmad Qasrali mengizinkan kami juga bisa berkumpul bersama bapak-bapak sekalian. Bulan suci Ramadan, kita sama-sama tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
hari terakhir, 10 hari yang ketiga itu sebagai ifkun minan nar. Ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan kana awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ifkun minan nar. Bulan suci Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya 10 hari pertamanya itu diisi dengan rahmat, dan juga 10 hari yang kedua diisi dengan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini yang sudah memasuki 10 hari terakhir, wa kana akhiruhu ifkun minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pembebasan dari siksaan api neraka. Karena awalul rahmah, awalnya adalah rahmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika Ramadan menjelang datang, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maka benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah kepada kami fi yaumil akhir min Sya'ban, pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflakum syahrun azimun mubarakun muazzamun mufaddal, telah mendekat kepada kalian sebuah bulan yang azim, yang besar, yang mubarak, yang penuh dengan barakah, dan juga yang mufaddal, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan daripada bulan yang lainnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrul Ramadan, itu adalah bulan suci Ramadan. Wa huwa syahrul rahmah, kata Nabi, itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh isinya adalah rahmat dan kebaikan. Yang sya'ulullahu fihi, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rahmat kepada kita di setiap hari, di setiap jam, di setiap menit, dan di setiap detik dari bulan suci Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut, maka dia akan minta seluruh tahun itu dijadikan bulan Ramadan. Seandainya kita tahu, itu berarti bahwa tidak semua dari kita bisa mengetahuinya. Tidak semua dari kita bisa mengetahui bahwa bulan suci Ramadan itu sangat-sangat berbeda. Itu adalah bulan yang menyelamatkan nasib kita di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, lis-shaimi farhatan. Lis-shaimi farhatan. Ini kalau di dalam ilmu di dalam ilmu balaghah, balaghah itu artinya ilmu sastra Arab, kira-kira seperti itu. Apabila didahulukan objek dibandingkan subjek dalam sebuah kalimat, itu artinya Allah Subhanahu wa taala melakukan penekanan di sana. Apabila objek didahulukan dibandingkan subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat, itu artinya Allah melakukan penekanan di sana. Lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa, farhatan, ada dua kebahagiaan. Normalnya itu seharusnya dikatakan seperti ini, farhatan lis-shaimi, ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Normalnya seperti itu. Nabi tidak memakai redaksi itu. Kenapa? Karena Nabi ingin menunjukkan ada penekanan di sana. Itu tidak bisa diragukan lagi, itu maksudnya. Lis-shaimi farhatan, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitri. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia melaksanakan buka puasa. Farhatun 'inda fitri, kebahagiaan, kelegaan, kesenangan ketika dia membuka puasanya, membatalkan puasanya. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia bisa bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya ke dalam hati kita masing-masing, sebenarnya yang kita inginkan di dalam dunia ini, hidup yang singkat ini, itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kasih tahu kepada kita, buat orang-orang yang berpuasa, kebahagiaan yang kalian dapatkan itu kebahagiaan yang paling puncak, tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu. Apa kebahagiaan yang lebih tinggi daripada liqa'u rabbik?
Apa kebahagiaan yang paling tinggi dibandingkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kesengsaraan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Kimia Sa'adah, kitabnya yang luar biasa. Beliau mengatakan asal akar dari kesengsaraan yang manusia rasakan. Bapak-bapak atau kita semua pernah sengsara. Sengsara di dalam belajar, sengsara di dalam bekerja, sengsara di dalam mencari nafkah, sengsara mengurus anak, sengsara menemani istri dan lain sebagainya. Kita semua merasakan keadaan susah dan keadaan senang. Bisa jadi lebih sering susah dan jarang senang. Kata Imam Al-Ghazali, akarnya sederhana. Akarnya bukan pada kemiskinan harta, bukan pada ketenaran yang kurang, bukan pada posisi sosial yang rendah. Kata Imam Al-Ghazali, akar dari kesengsaraan yang seluruh manusia rasakan itu satu, sama semua. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhana didengarnya, tetapi sebenarnya kalau kita temukan dalam-dalam yang membuat kita sengsara sampai akhir hayat kita nanti itu semata-mata karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setelah mati kita pasti harus kembali ke Dia. Ada yang kembali dan duduk di sampingnya di Jannatul Na'im, dan ada yang kembali jauh darinya di neraka Jahannam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kata Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatan." Ada dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Ini jaminan dari Nabi. Tadi saya sudah katakan, Nabi tidak menggunakan redaksi farhatan lis-shaim, tetapi lis-shaimi farhatan, ada takkid di sana, ada penekanan di sana, tidak ada keraguan di sana. La raiba fihi. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadapnya. Farahatun 'inda fitri, kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita membuka puasa kita, membatalkan puasa kita. Kita mungkin tidak tahu, tidak merasakannya, padahal ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala cucurkan ketika kita melaksanakan buka puasa. Itulah kenapa Nabi mengatakan bahwa buka puasa itu harus disegerakan, bukan ditunda-tunda. Ta'jil huwa as-sunnatu fil fitri. Ta'jil itu adalah menyegerakan. Ta'jil, kalau kita sehari-hari mengatakan bahwa ta'jil itu makanan buka puasa, ya Pak. Sebenarnya ta'jil dari bahasa Arab ajal yu'ajjilu ta'jilan, itu artinya bersegera buka puasa, bersegera. Ya. Kata-kata ta'jil ini sendiri juga tergantung kepada konteksnya. Bisa positif, bisa negatif. Nabi SAW juga bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu datang dari setan. Artinya kita tidak boleh jadi orang yang terburu-buru gitu. Tapi kalau buka puasa harus buru-buru. Harus buru-buru dengan azan maghrib, bukan azan asar. Harus buru-buru dengan azan maghrib langsung berbuka. Itu sunnah Rasulullah SAW. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan ini yang kedua yang paling tinggi, kebahagiaan ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebahagiaan yang kita inginkan kalau bukan hidup, Pak. Hari ini jabatan kita tinggi, kita direktur, kita bagian dari dewan direksi, entah itu mungkin swasta ataupun BUMN. Kalau misalnya wafatnya dalam su'il khotimah, kemudian di sana hidup di dunia itu singkat sekali, Pak. Kita semua tidak bisa mungkin mengatakan begini, nggak terasa sekarang saya sudah umur sekian dan sekian. Tidak ada yang bisa menjamin kita melangkah keluar dari Masjid Jami' An-Nur ini kemudian nyawa kita masih ada, Pak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin. Tidak ada. Hidup itu singkat dunia, tetapi hidup setelah mati itu abadi. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan manusia, al-insan, itu adalah makhluk yang abadi. Kemudian orang bertanya, bagaimana mungkin manusia itu makhluk yang abadi? Yang abadi hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjawab, maksudnya keabadian yang ada pada diri kita adalah keabadian yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan keadilannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang yarju, yang menginginkan, yang betul-betul rindu bertemu dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka suruh dia
mengerjakan perbuatan saleh. Kenapa? Karena setiap perbuatan saleh yang kita lakukan, Pak, itu Allah Subhanahu wa taala akan catat, Allah Subhanahu wa taala akan simpan baik-baik, dan kelak di akhirat itu semua yang akan menjadi penentu kita ini ditempatkan di dekatnya Allah Subhanahu wa taala, inda qurbatillahi sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa taala, atau inda ba'inillahi subhanahu wa taala, atau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang mengerjakan, wa may ya'mal, siapa yang mengerjakan mithqala dzarrah, sekecil dzarrah, sekecil biji yang paling kecil, Pak. Biji apapun yang paling kecil yang tidak terlihat sekali oleh mata kita, siapa yang mengerjakan khairan, kebaikan sebesar biji dzarrah, yarahu, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapa yang mengerjakan keburukan sekecil biji apapun yang paling kecil, yarahu, dia akan melihatnya, melihat balasannya. Hari ini jabatan kita bisa tinggi, tapi kalau kita tidak meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita tidak berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan di dunia ini hilang sirna, tidak ada lagi bekasnya. Tidak ada. Tidak ada. Berapa banyak kita lihat orang mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu kaya raya, kemudian bangkrut, habis. Sekarang tidak ada apa-apa. Itulah kehidupan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Mereka, kalian, tu'thiruna al-hayata dunya, itu mengejar-kejar kehidupan dunia. Dikejar, dipikirkan, saya harus jadi ini, saya harus jadi itu, saya harus bangun ini, saya harus bangun itu, saya harus buat ini, saya harus buat itu. Wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Abqa. Sekali lagi kita harus lihat redaksi kata apa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam kitab sucinya dan redaksi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan di dalam hadis-hadisnya. Wal akhiratu, kata Allah Subhanahu wa taala, khairun. Khairun itu, Pak, asal katanya adalah akhirat. Artinya ada ismi tabdil di sana, ada bentuk mubalaghah di sana, ada penekanan bahwa itulah yang paling baik. Setelahnya tidak ada lagi. Wal akhiratu khairun ay akhyaru wa abqa. Baqa ismu tabdil yang mubalaghahnya abqa. Artinya akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Tidak ada akhirnya. Siapa yang masuk ke dalam surga, khalidina fiha abada, dan siapa yang masuk ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang di hatinya masih ada sedikit saja dari iman Allah Subhanahu wa taala, akan masuk saja di dalam surga. Kita bersyukur. Seharusnya, Pak. Kita seharusnya bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu tabi'in yang besar. Kita tahu ya bahwa generasi di dalam sejarah Islam itu yang paling utama itu ada 3. Ya, yang pertama adalah generasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama dengan para sahabatnya. Ya, bersama dengan para sahabatnya. Yang kedua adalah generasi tabi'in. Tabi'in artinya orang-orang yang berguru kepada sahabat Nabi, tidak bertemu Nabi, tetapi berguru kepada para sahabat Nabi. Yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in, orang yang berguru kepada tabi'in. Atau salah satu tabi'in yang paling besar pernah mendatangi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, "Atani mendatangiku atau datang kepadaku, kemudian bertanya kepadaku, kemudian berkata kepadaku, akhbirini bi'ajaba ma ra'aiti min Rasulillah." Kata apa kepada Aisyah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, tentu saja. Akhbirini
a'jaba, yang paling luar biasa, yang paling ajaib, yang paling membuat kamu takjub dari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kata Aisyah kepada Atha, "Ayyu sya'nihi laisa ajaba." Ayyu sya'nihi laisa ajaba ya Atha. Apa dari kehidupan Rasul yang tidak ajaib wahai Atha? Apa dari perilaku Rasul yang tidak ajaib dan tidak luar biasa wahai Atha? Atha kemudian sadar, "Nah, saya mengerti." Tapi kemudian Aisyah melanjutkan, "Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan seumur hidup," kata Aisyah kepada Atha. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatiku, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam firashi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kamarku, mendekatiku. Sudah malam. Nabi datang ke kamarnya Aisyah. Aisyah sedang tidur terbaring dan Nabi mendekatinya. Kemudian Nabi berbaring di sampingku. Nabi kemudian berbaring di sampingnya Aisyah. Hatta massa jilduhu jildi, kata Aisyah. Sampai-sampai kulitnya Nabi itu sudah menyentuh kulitku. Kulitnya Nabi itu sudah menyentuh kulitku. Kemudian Nabi tiba-tiba berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, daruni ata'abbadu li Rabbi." Wahai Aisyah, izinkan aku. Lihat akhlaknya Nabi, Pak. Nabi berbicara kepada Aisyah itu meminta izin. Bayangkan, seorang Nabi, beliau yang paling tinggi, kenapa beliau harus minta izin kepada orang lain? Akhlak, Pak. Akhlak. Kita, bapak-bapak sekalian, sudah punya istri. Kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana berakhlaknya suami kepada istri. Nabi tidak pernah berkata kasar kepada istrinya. Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, daruni ata'abbadu li Rabbi." Izinkan aku ingin mendekatkan diri, ingin beribadah kepada Tuhan. Kemudian Aisyah berkata, "Kuntu uhibbu qurbaka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kuntu uhibbu qurbaka ya Rasulullah. Aku mencintai berada di posisi yang dekat seperti ini denganmu ya Rasulullah. Jangan tinggalkan aku, itu maksudnya, kata Aisyah. Jangan tinggalkan aku, itu maksud kata Aisyah. Tapi kemudian Aisyah berkata, "Tapi apapun yang menyenangkan dirimu itu juga akan membuatku senang." Artinya diizinkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kemana? Ke tempat wudu. Nabi pergi ke tempat wudu. Faqama yatawadda wa la yuksiru subbal ma'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian mengambil air wudu, wa la yuksiru subbal ma'i. Tapi Nabi tidak membuang-buang air. Artinya ketika Nabi berwudu dengan air yang sedikit, dengan air yang secukupnya. Nabi tidak pernah wa la yuksiru subbal ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buang-buang air, dalam artian kalau misalnya buka keran, kalau zaman dulu sih tidak ada keran. Tapi kalau kita analogikan di zaman sekarang, kalau kita buka keran untuk berwudu itu jangan full, Pak. Jangan, apalagi di masjid. Kenapa? Masjid ini baitul mal. Yang menghidupi masjid ini harta orang muslim seluruhnya yang ada di lingkungan ini. Tidak bisa kita kemudian menggunakan apa yang difasilitasi oleh baitul mal untuk kepentingan kita israf besar. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Walaupun itu subhat. Nabi berwudu dengan air yang sedikit. Faqama yusalli, kemudian dia berdiri, dia pergi ke masjid dan sholat. Summa raka'a tabaka. Nabi kemudian sholat, kemudian ruku, menangis. Summa sajada tabaka, kemudian Nabi sujud, menangis. Summa raka'a tabaka, summa sajada tabaka. Nabi sholat berdiri dalam keadaan menangis, ruku dalam keadaan menangis, sujud dalam keadaan menangis. Dikatakan dalam sebuah riwayat sampai waktu subuh tiba, sampai Bilal datang memandangkan azan subuh di masjid Nabi. Kemudian Aisyah yang kemudian menghampirinya, menyusul Nabi untuk ikut sama-sama melaksanakan sholat malam seperti itu. Aisyah heran, dan ketika Nabi menyelesaikan salamnya, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma yukika?" Ya Rasulullah, ma yukika? Apa yang membuatmu menangis?
SAW tidak menggunakan redaksi awalan akun abdan syakira. Di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam nahwu, di dalam sharh, di dalam balaghah, subjek biasanya berbentuk fa'il. Syakir artinya orang yang bersyukur. Tetapi Nabi SAW tidak menggunakan bentuk syakir, tetapi syakur. Apa itu artinya? Di sana di dalam ilmu sharh dikatakan sebagai bentuk sifat al-musyabbahah. Artinya ada penekanan yang luar biasa yang berbeda dengan bentuk yang lain. Kalau bentuknya syakira itu artinya orang yang bersyukur secara biasa, Pak. Dapat rezeki bersyukur, kemudian dapat makanan bersyukur, dapat uang bersyukur, itu syukur yang biasa. Tetapi kalau syakuro itu syukur yang tiada jeda, yang tiada hentinya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Daud syukra." Hei keluarga Daud. Konteksnya waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, "Hei keluarga Daud, i'mal." Kita tahu bahwa Nabi Daud itu raja. Nabi Sulaiman juga raja. Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin dari kedua nabi besar ini, nabi yang diberikan baik itu kerajaan akhirat dan juga kerajaan dunia. Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kedua nabi ini mencontohkan syukur kepada umatnya. I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, lakukanlah syukur, buktikanlah syukurmu kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang syakur, yang bersyukur betul-betul. Awalam aku abdan syakur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita mesti sadar, yaitu tadi pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, Pak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita menikmati bulan suci Ramadan ini. Itu artinya Allah masih sayang, Pak. Itu artinya Allah betul-betul sayang kepada kita semua, kepada setiap dari kita. Jangan tanya atau jangan bingung atau jangan ragu, Allah sayang atau tidak kepada saya. Allah sayang atau tidak kepada keluarga saya. Allah sayang atau tidak kepada anak-anak saya. Jangan tanya, jangan ragu, jangan bimbang. Kalau misalnya Allah masih memberikan umur dan nafas untuk beribadah, kemudian apalagi menikmati bulan suci Ramadan, rahmat dan nikmat Tuhan yang mana lagi yang kita dustakan? Yang mana lagi? Allah cuma minta kepada kita untuk menjadi abdan syakura. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan rasa syukur kita. Syekh Muhammad Al-Musawi dan juga Syekh Sayyid Syarif Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat menjelaskan tentang definisi syukur. Apa itu syukur, Pak? Apakah syukur hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Apakah itu syukur? Oh, saya bersyukur, terima kasih kepada Allah sudah memberikan kesehatan, sudah memberikan uang, sudah memberikan anak, sudah memberikan keluarga dan lain sebagainya. Apa itu syukur? Tidak sampai sana saja. Kata Syekh Muhammad Al-Musawi dan juga Sayyid Syarif Al-Jurjani, asyukru i'malul abdi ma aulahu maulahu min ni'amahu liridho. I'malul abdi ma aulahu maulahu min ni'amahu liridho. Syukur adalah amal yang kita lakukan. Amal tak syukur itu. Syukur itu bukan lisan, syukur itu amal. Ma'aulahu maulahu, beramal terhadap sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, min ni'amahu, dari nikmat-nikmatnya, liridhohu, dikerjakan atau diamalkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mata. Allah berikan kita semua mata. Maka syukur karena sudah diberikan mata, itu artinya menggunakannya untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Liridhohu, untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Makanya kita tidak menggunakan mata ini untuk apa? Untuk melihat yang kotor-kotor, tidak untuk melihat yang buruk, tidak untuk melihat sesuatu yang salah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan tangan ini untuk apa? Untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita gunakan mulut ini untuk apa? Bukan untuk gibah, bukan untuk
menjelekan orang lain, bukan untuk memecah belah antar umat Islam, bukan untuk memecah belah kesatuan dan lain sebagainya, tetapi untuk sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Itulah yang disebut dengan syukur. Kita sama-sama tahu bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala cucurkan banyak sekali rahmat di dalamnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan sesuatu dari kita ketika Dia sudah memberikan bulan Ramadan ini. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita setelah Dia berikan bulan suci Ramadan itu kepada kita. Kita sama-sama tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan bagimu as-syam atau puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Umat Nasrani berpuasa Pak 40 hari, umat Yahudi juga berpuasa. Puasa yang wajib buat mereka adalah hari Asyura. Dulu hari Asyura juga itu adalah puasa yang wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian dinasah ketika turun ayat ini, bahwa akhirnya yang diwajibkan oleh Nabi atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga atas umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Ramadan saja. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah inginkan takwa dari kita. Allah sudah kasih semuanya kepada kita. Rahmat Allah kasih, maghfirah Allah kasih, aitukum ni'mat Allah kasih. Apa yang Allah ingin lihat dari kita? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, supaya kalian menjadi muttaqin, supaya kalian menjadi orang, kata Umar, Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ketika ditanya apa itu takwa, kata Umar, takwa itu seperti ini. Pernahkah kamu berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan bukit dalam keadaan telanjang kaki? Kalau kamu lewat sebuah jalan penuh dengan bukit telanjang kaki, kamu ngapain? Apakah kamu santai-santai saja seperti itu berjalan? Tidak, hati-hati. Itulah takwa, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Takwa artinya berhati-hati. Takwa banyak maknanya, salah satu maknanya adalah itu. La'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain tentang bulan suci Ramadan mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Semalam malam 27. Ya, malam 27 insyaallah di antara kita ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan karuniakan Lailatul Qadar. Kita tidak tahu Pak. Kita hanya bisa narju, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa tahu ini orang dapat Lailatul Qadar atau enggak kapan? Ketika selesai Ramadan. Tinggal kita ukur apakah kita menjadi la'allakum tattaqun atau tidak. Kalau misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih, Nabi berkata, inna syaqa, orang yang sengsara, orang yang celaka. Siapa? Man haruma min rahmat syahri Ramadan, orang yang terhalang, yang tertutup dari rahmat bulan suci Ramadan. Ada berapa banyak di antara kita yang bulan suci Ramadan datang tidak ada perubahan apa-apa dari amalnya, tidak ada perubahan apa-apa dari imannya, tidak ada perubahan apa-apa dari pengetahuannya. Malah ada banyak di antara kita, di sekitar kita lihat orang muslim Pak, datang bulan suci Ramadan tidak ada manusia yang makan di siang hari, tidak ada manusia yang datang ke masjid untuk bersama-sama mendirikan salat berjamaah, bertadarus, atau setidaknya di rumahnya mendirikan salat berjamaah bersama keluarganya, tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan kepada kita, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh rasa iman dan penuh rasa harap kepada Allah untuk mendapatkan hisab yang baik, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni semua yang dia lakukan di zamannya dahulu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang berqamah, yang mendirikan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ada tarawih Pak, ada witir, ada tahajud. Siapa yang melaksanakan itu semua di bulan suci Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berqamah, berqiyam, melaksanakan tarawih, tahajud, zikir, tadarus dan lain sebagainya di malam Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama.
man haruma min rahmati syahri Ramadan. Orang yang celaka, sengsara, rugi Pak, itu yang datang bulan suci Ramadan tetapi berharap dari semua rahmat tersebut. Terakhir, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan yang unzila alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Quran itu petunjuk bagi manusia. Bayyinatin minal huda, dan juga penjelas dari petunjuk-petunjuk yang sudah turun kepada manusia. Itu Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk untuk umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk yang Allah sudah berikan kepada umat manusia sebelumnya dari kitab-kitab yang ada. Faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan, siapa yang hadir di bulan suci Ramadan itu maka perintahkan dia berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin, siapa yang sakit atau siapa yang dalam perjalanan, fa'iddatun, wajib untuk dia menghitung apa? Menghitung puasa yang tidak dia kerjakan karena dia sakit dan karena dia safar. Min ayyamin ukhra, dan dia ganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan. Agama Islam itu agama yang sangat mudah. Kalau ada di antara kita yang kesulitan melaksanakan apa yang agama Islam ajarkan, jangan tanya itu jangan kira itu dari kesulitan ajaran Islam, melainkan itu dari hawa nafsu yang masih kita ikuti. Sederhana. Kalau misalnya kita berat melaksanakan ajaran Islam, itu bukan ajaran Islam yang berat. Ajaran Islam yang berat. Sholat 5 waktu, apa susahnya? Zikir apa susahnya? Puasa apa susahnya? Haji apa susahnya? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakan perjalanannya. Kalau kenapa agama Islam betul agama rahmat? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian mengkabirkan Allah, membesarkan Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kalian. Itulah kenapa di akhir bulan suci Ramadan di malam kita bertakbir, Pak. Itu perintah Allah, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan yang terakhir supaya apa? Wa la'allakum